Shalom adik-adik yang ada di rumah semuanya. Selamat pagi Ibu. Iya pagi juga Devi. Apa kabarnya? Puji Tuhan kita sukacita hari ini ya. Haleluya. Wah pasti adik-adik di rumah udah kangen juga sama guru Iya. sekolah minggunya Ibu Eli. Hari ini puji Tuhan kita bersama-sama untuk melayani kembali ya. Amin. Dan pagi ini kita akan bersama-sama untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan ya Bu, Iya, atas sungguh pemeliharaan. Tuhan luar biasa bagi kita ya. Amin. Atas pemeliharaan Tuhan di atas hidup kita. Nah adik-adik yang ada di rumah pasti udah siap juga dong Bu untuk memuji Iya. Tuhan. Udah mandi belum ya semuanya? Udah dong Udah, pastinya. Anak Pastinya Tuhan anak harus Tuhan. selalu siap Iya, sedia. siap untuk kita memuliakan nama Tuhan. Iya. Ya. Oke. Pada pagi hari ini adik-adik, kakak dan Ibu Eli akan bersama-sama ngajak kita semua untuk memuji Tuhan, yaitu ku bersyukur Bapa. Amin. Banyak yang kau perbuat di
dan mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapa kami yang diam dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Anak-anak-Mu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online, hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka ya Bapa. Berikan sukacita, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera hingga dari awal hingga akhirnya ibadah ini mereka boleh mengikutinya dengan penuh damai yang daripada Tuhan. Berkati kami juga guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang memperlengkapi kami semua ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami karena kami siap untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke Ya, Ibu, puji kita akan Tuhan. terus memuji Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Amin. Terlebih Sebagai dahulu, anak-anak ya. Tuhan kita akan terus memberikan sukacita pujian kepada Tuhan Amin, kita ya amin, Bu. ya. Oke adik-adik, kakak dan ibu kali ini akan membawakan lagu baru yang adik-adik juga boleh pelajari bersama-sama ya. Lagu ini adalah lagu pujian dari JPCC Worship Kids. Jadi pagi ini kakak dan ibu juga akan membawakannya. Adik-adik yang ada di rumah juga boleh mempelajari yang judulnya Kuat, Hebat, Besar. Tuhan kita Oke. Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya, puji Tuhan, Puji kita punya Tuhan. luar biasa Tuhan yang kuat, yang hebat, yang besar. Amin. Amin, amin. Kita akan terus bersuka cita adik-adik di hadapan Tuhan. Kita akan mengangkat lagu adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, Dia yang Tuhanku. Aku bersyukur
ada di rumah juga bersuka cita Amin. ya. Harus bersuka cita di dalam Tuhan senantiasa ya. Oke Bu, saatnya kita akan mendengarkan firman Ya, Tuhan. kita persiapan hati kita, hati adik-adik juga di rumah, persiapan untuk menerima firman Tuhan. Amin. Adik-adik pasti sudah siap. Alkitabnya sudah disiapkan, pulpennya dan sebagainya untuk mau mendengarkan firman Tuhan ya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita akan mengangkat lagu pujian Ajarku Mengerti. Aku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Sekali lagi, mari kita katakan Bapa datang. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Sekali lagi, mari kita katakan Bapakku datang. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Baiklah adik-adik, sebelum firman Tuhan kita mau satukan hati dulu ya. Kita mau masuk dalam doa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sukacita yang sudah Kau nyatakan atas setiap kehidupan kami, sukacita yang Kau berikan kepada kami juga melalui pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Saat ini Bapa, kami juga mau belajar firman Tuhan, hikmat Allah tetap turun atas kami, memberkati kami semua, sehingga kami boleh diberkati, kami boleh belajar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini atau kalian yang punya teman baik atau
bisa disebut juga sahabat. Ada? Pasti ada ya. Kalian pasti punya teman dekat, teman baik atau sahabat. Mungkin di sekolah, kalau waktu kalian masih sekolah, kalian selalu sama-sama, belajar sama-sama. Kalau misalnya main, istirahat sama-sama. Atau ke kantin jajan juga selalu sama-sama. Ya pasti ada semua ya, pasti semua punya satu teman dekat yang jadikan sahabat bagi kalian. Ya, nah adik-adik, di firman Tuhan di Alkitab juga ada diceritakan 2 orang anak laki-laki yang berteman baik atau bersahabat. Adik-adik tahu? Pasti ada yang sudah tahu beberapa ya. Nah, kita mau belajar atau kita mau ingat-ingat lagi, dia adalah siapa? Daud dan Yonatan. Nah, kita ada gambarnya ya, adik-adik bisa lihat gambarnya. Nah, di sini kalau kalian mau baca di Alkitab, cerita Daud dan Yonatan itu diambilnya dari 1 Samuel 18 sampai 19. Ya, kalian bisa baca nanti dari 1 Samuel ini ya. Cuma di sini Ci mau ceritakan singkat aja. Jadi, waktu itu kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Saul. Nah, Raja Saul suatu hari ingin bertemu dengan yang namanya Daud. Ya, karena Saul mendengar cerita kalau Daud itu sudah berhasil mengalahkan orang Filistin atau bisa mengalahkan seorang raksasa yang besar bernama Goliat. Jadi Saul ingin bertemu dengan Daud. Ya, Daud dipanggil ke istananya Saul. Nah, Saul punya seorang anak namanya Yonatan. Nah, ketika Yonatan bertemu dengan Daud, Yonatan tertarik atau Yonatan suka dengan Daud. Ya, akhirnya Daud berteman dengan Yonatan. Nah, Daud berteman dengan Yonatan. Nah, Yonatan karena dia merasa Daud adalah temannya, menjadi temannya sekarang, Yonatan itu sampai memberikan baju perang, Yonatan kasih pedangnya, Yonatan kasih panahnya, dan juga ikat pinggangnya kepada Daud. Karena Yonatan menganggap Daud adalah sahabatnya. Yonatan sangat mengasihi Daud dan mereka menjadi sahabat baik. Ya, mereka menjadi sahabat baik adik-adik, mereka selalu bersama-sama. Nah, akan tetapi adik-adik tahu apa yang terjadi kemudian? Karena orang-orang lama-kelamaan mulai memuja-muja Daud, mereka mulai memuji-muji Daud karena Daud selalu menang dalam peperangan. Akhirnya Saul menjadi iri hati adik-adik. Saul menjadi iri sama Daud. Sehingga suatu ketika karena iri hatinya itu dia menjadi marah. Adik-adik tahu apa yang dilakukan Saul ketika dia marah? Dia melemparkan tombak ke Daud. Ya, waktu di istananya dia melemparkan tombak ke arah Daud. Kan tetapi bersyukur Daud bisa mengelak. Jadi enggak kena si tombaknya Saul sama Daud. Dan Daud berhasil pergi melarikan diri. Ya, kemudian adik-adik si Yonatan karena merasa Daud adalah sahabatnya, karena dia merasa Daud adalah temannya, Yonatan datang sama Raja Saul. Yonatan bilang, Daud itu adalah anak yang baik. Kenapa mau ditangkap? Ya, kenapa tadi Saul pengen menangkap Daud? Karena Saulnya iri hati ya adik-adik ya. Jadi pengen menangkap Daud. Nah, karena Yonatan tahu ayahnya iri hati dan ingin menangkap Daud, Yonatan pergi berlari untuk menemui Daud. Yonatan minta maaf sama Yonatan minta maaf adik-adik sama Daud ya, karena ayahnya yang iri hati,
yang sudah berusaha melukai Daud dan juga berusaha menangkap Daud. Ya, karena Saulnya terus berusaha untuk menangkap Daud dan bagaimana caranya dia menyuruh orang-orang untuk menangkap Daud. Akhirnya adik-adik, Daud sama Yonatan harus berpisah dulu supaya Daudnya tidak tertangkap. Ya, tapi walaupun mereka berpisah, Daud sama Yonatan mempunyai suatu perjanjian atau mempunyai rahasia jika mereka akan selalu saling melindungi dan akan selalu saling menjaga. Ya, karena seorang sahabat mereka saling menjaga gimana caranya supaya Daud itu enggak ditangkap sama Saul karena Yonatan sangat mengasihi Daud. Nah, adik-adik, seperti cerita Daud dan Yonatan ini yang sangat sudah bersahabat baik, ya. Adik-adik tahu ada satu sosok atau ada satu pribadi juga yang mau menjadi sahabat kita, satu sosok atau satu pribadi yang selalu ada buat kita, yang sangat mengasihi kita kapanpun, dimanapun kita membutuhkannya, dia selalu ada loh adik-adik. Tahu siapa namanya? Yes, benar, namanya adalah Yesus. Ya, adik-adik, Yesus itu sangat mengasihi kita. Ya, tahu buktinya kasih Yesus sama kita? Yesus rela memberikan apa saja buat kita. Bahkan Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Ya, walau bagaimanapun keadaan kita, dia rela mengorbankan nyawanya. Dia sudah menunjukkan kasihnya pada kita. Dia tidak peduli mau kita kurus, mau kita gemuk, mau kita kulitnya hitam atau coklat atau putih, mau kita orang Indonesia ataupun kita orang manapun, Yesus selalu mengasihi kita dan itu sudah dibuktikan ya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, oleh karena itu adik-adik, mari kita jadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Karena kalian tahu Yesus selalu ada buat kita. Kalian boleh curhat sama Yesus atau kalian boleh datang sama Yesus ketika kalian sedih, ketika kalian sakit, ataupun ketika kalian punya beban berat, ketika kalian punya pergumulan. Mari kita datang pada sahabat kita yang namanya Yesus ya. Dan mari jadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita karena Yesus mengasihi kita dan kita percaya bahwa Yesus akan selalu ada dan kasihnya itu sudah nyata atas kehidupan kita. Ya, adik-adik, kita boleh punya sahabat di sekolah, mungkin punya sahabat di rumah, tapi tetap ingat kita punya sahabat sejati yang selalu mendukung kita, yang selalu ada buat kita yang namanya Yesus ya. Kita boleh belajar sama-sama jadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita, tempat kita mengadu, tempat kita mengucap syukur, kita meninggikan namanya, tempat kita mencari Dia ketika kita membutuhkannya. Ya, gak susah cari Yesus adik-adik, kita tinggal datang melalui doa. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan yang singkat ini. Kita boleh belajar untuk menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Karena Yesus sudah tunjukkan kasihnya dan Yesus selalu ada kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita. Ingat ya ceritanya adik-adik, walaupun singkat tapi percaya ini semua boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan yang akan menjadi ayat hafalan kita minggu ini, kalian boleh buka di Amsal 17 ayat 17. Bagian A-nya saja ya adik-adik ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ya, biarlah boleh menjadi pegangan buat kita, boleh selalu kita ingat bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seperti Yesus yang selalu menaruh kasih buat kita setiap waktu. Amin firman Tuhan adik-adik ya. Melalui firman Tuhan yang singkat ini kiranya boleh menjadi berkat buat adik-adik semua yang ada di rumah.
Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Kau nyatakan, yang sudah Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Kami percaya dan kami mau menjadikan Engkau sebagai satu-satunya sahabat sejati kami. Karena kami percaya Engkau Yesus yang sangat mengasihi kami. Engkau Yesus yang selalu ada bagi kami, dan Engkau Yesus yang tetap setia kepada kami. Ajarkan kami ya Bapa, supaya kami pun selalu mengasihi Engkau. Bagaimanapun keadaan kami tetap percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadi sahabat kami, bahwa Engkaulah satu-satunya yang menjadi juru selamat kami. Memberkati setiap anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau yang tahu setiap keberadaan mereka, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang punya pergumulan, mungkin juga ada yang berbeban berat. Mari Bapa, Kau urapi mereka, Kau nyatakan kasih-Mu, Kau lawat setiap mereka Bapa, sehingga mereka pun sungguh boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan mereka. Ini doa kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini telah memberkati kita dengan tema bahwa kita memiliki sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Oh ya Bu, ada pengumuman pada pagi Iya. hari ini. Yang Apa ulang itu? tahun siapa ya Bu? Kalau Florence Florence pada tanggal 1 September. Oke, kami ucapkan selamat Selamat ulang tahun. tahun untuk Florence. Tuhan Yesus memberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang, diberkati dalam pendidikannya ya Bu. Amin, amin. Ada pengumuman tambahan nggak Bu? Nggak ada ya? Oh, mungkin persembahan? Oh iya, persembahan lupa. Iya, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh kalian titipkan ke guru-guru sekolah minggu atau ke rekening BCA dengan nomor rekeningnya 40 20 500 234 atas nama Eli Rosiano. Oke, terima kasih Bu untuk pengumumannya. Oke, tambahan nih buat adik-adik yang ada di rumah. Kita nantang dong buat adik-adik yang ada di rumah untuk memberikan kesaksiannya. Iya. Dan juga tadi kan Ibu Leni udah memberikan ayat hafalan nih dari mana tadi ya, Amsal. Amsal 17 ayat 17. Oke, jadi kita tunggu ya adik-adik yang ada di rumah seminggu ini untuk menghafalkan ayat hafalan itu. Kalau sudah hafal, tolong dong dibuat videonya, terus dikirim ke guru-guru sekolah minggunya ya. Adik-adik yang ada di rumah, kita tunggu ya minggu ini, minimal hari Jumat dikirim. Jadi masih ada waktu dari Senin sampai Kamis. Kita tunggu sampai Jumat malam dikirim videonya. Nanti Biar kita bisa ditayangkan ya adik-adik. Nah, guru-guru sekolah minggu menantang nih buat adik-adik biar ayat hafalannya dihafalkan, buat dalam bentuk video ya. Iya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti tidak lupa juga kita akan mendukung dalam doa yang ulang tahun Bu. Betul. Nanti yang doa syafaat Ibu Eli. Namun sebelumnya kita angkat lagu pujian Lingkupiku. Naungiku
dalam surga, terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah pada pagi hari ini, kami mengucap syukur dan kami akan menyerahkan untuk anakmu Floren yang tanggal 1 September kemarin dia berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan senantiasa Tuhan, supaya anakmu ini menjadi kemuliaan bagi nama Engkau dan menjadi saksimu yang hidup. Tuhan memberkati di dalam masa pertumbuhannya, Tuhan memberkati di dalam setiap apa yang dia lakukan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat yang daripada Engkau, kedua orang tua mereka Tuhan untuk mendidik Floren untuk menjadi anakmu takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Floren ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Jikalau sebentar Tuhan, kami juga mengucap syukur kepada Engkau di mana Engkau yang sudah memberkati di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian kami menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Setiap firman yang kami dengar menjadikan kekuatan bagi iman kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau dan kami yakin dan mengimaninya Tuhan bahwa Engkaulah sahabat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Jika sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, baik kami yang ada di tempat di saat ini maupun adik-adik yang ada di rumah. Tuhan memberkati kepada mereka, memberikan kepada mereka kekuatan, hikmat, akal budi, kepintaran yang daripada Engkau, sehingga mereka pun menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Diberkati sekolah mereka, diberkati orang tua mereka, diberkati pekerjaan orang tua mereka juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami ini, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.